Maka ini yang semestinya harus kita yakini sebagai seorang muslim, bahwa hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, apapun yang Allah Ta'ala takdirkan, maka itu semua mendatangkan kebaikan. Dan sama sekali diharamkan bagi siapapun juga untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'yadzan billahi minan nar. Para hadirin hadirat sekalian, wabil khusus ibu-ibu dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian serta para pendengar rahimakumullah taala. Alhamdulillah kembali pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu dosa-dosa besar, yang salah satunya adalah dosa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan yang terjemahannya, berburuk sangka terhadap Allah termasuk dosa yang paling besar. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita bersama-sama membaca serta mempelajari salah satu dosa yang paling besar adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan manusia ketika mati dalam keadaan demikian akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka bab yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis adalah salah satu dosa yang paling besar lainnya, yaitu tatkala seorang hamba, seorang manusia berburuk sangka dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, mengapa dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala adalah berburuk sangka kepadanya? Di sini ada satu penafsiran yang mengungkapkan rahasia permasalahan ini. Alasannya adalah, orang yang berburuk sangka kepada Allah telah melakukan hal yang berseberangan dengan kesempurnaan yang suci. Ia berburuk sangka tentang perkara-perkara yang berlawanan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu Allah mengancam orang-orang yang berburuk sangka kepadanya dengan ancaman yang tidak diberikan kepada orang-orang selain mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat ke-6, alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira.
mereka akan mendapatkan kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai serta mengutuk mereka dan menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, yang pertama mereka akan mendapatkan giliran untuk dibinasakan dengan sangat buruk, dan mendapatkan murka, mendapatkan laknat, dan mendapatkan adab di dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Allah berfirman tentang orang-orang yang mengingkari satu sifat di antara sifat-sifatnya. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangkaanmu yang telah kamu sangka terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakan engkau, dan maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Fussilat ayat 23. Ayat ini juga menunjukkan buruknya, tercelanya seseorang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala meskipun pada salah satu sifatnya. Meskipun hanya pada salah satu sifatnya, yang mana nantinya dia akan menjadi orang yang merugi. Begitu pula dalam surat As-Saffat ayat 85 hingga 87 Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman tentang kekasihnya Ibrahim tatkala beliau berkata kepada kaumnya, "Madza ta'budun? Aifkan alihatan dunallahi turidun? Fama dhannukum birabbil alamin." Apa yang kamu sembah itu? Apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki sesembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam? Maksudnya, bagaimana bayangan kalian terhadap balasan yang akan ditimpakan kepada kalian ketika kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kalian menyembah selainnya? Apa prasangkaan kalian tentangnya sehingga kalian menyembah selainnya bersamanya? Apakah kalian menyangka bahwa terdapat kekurangan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya sehingga membuat kalian menyembah selainnya? Ini adalah perbuatan yang sangat buruk sekali yang dilakukan oleh seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berburuk sangka kepada Allah. Yang mana apabila seorang telah berburuk sangka, maka atau hilang kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat dan sulit sekali atau bahkan mustahil baginya untuk menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangnya. Kita berikan gambaran. Ketika si fulan A berburuk sangka kepada si B, maka apapun yang keluar dari lisan B, baik bersifat arahan, masukan, maka tak satu pun yang akan dikerjakan oleh si A. Kenapa? Karena sudah berburuk sangka. Pasti arahannya menyesatkan, pasti masukannya menyesatkan, merugikan, dan seterusnya. Ini bahayanya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam satu sifat atau waliyadzubillah pada semua sifat-sifat yang mulia yang Allah Ta'ala miliki. Karena akan berdampak demikian. Ketika Allah Ta'ala menetapkan suatu ketetapan, menakdirkan satu takdir kepada diri seorang hamba, orang yang berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, misalkan dia mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang menyakitkan hati, dia akan berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Justru dia akan mengeluarkan kata-kata yang kufur. Ya. Kenapa harus saya dan semisalnya. Ini disebabkan karena tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu betul bahwa agama yang Allah Ta'ala bawa, agama yang Allah Ta'ala tetapkan, Islam, itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dan kita tahu betul bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ahkamul hakimin atau khairul hakimin, sebaik-baik yang membuat hukum, hakim yang paling adil. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-50, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah orang-orang jahiliyah yang mereka kehendaki? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Ta'ala bagi orang-orang yang meyakini? Begitu pula dalam surat At-Tin ayat ke-8 Allah mengatakan, alaisallah bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ya.
Begitu pula dalam surat Al-A'raf ayat 87, di akhir ayat Allah mengatakan wa huwa khairul hakimin, dan Allah hakim yang pembuat hukum, sebaik-baik pembuat hukum. Ya. Maka ini yang semestinya harus kita yakini sebagai seorang muslim, bahwa hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, apapun yang Allah Ta'ala takdirkan, maka itu semua mendatangkan kebaikan. Dan sama sekali diharamkan bagi siapapun juga untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama Allah, Islam, atau Allah Ta'ala yang membuat dan menetapkannya, tidaklah mungkin mendatangkan kemudaratan bagi siapapun juga. Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat menyeluruh, menyempurnakan, mencakup seluruh keadaan manusia dalam setiap pengaturannya. Ya. Ada aturan, arahan, bimbingan yang menjadikan seorang hamba lebih baik dalam melangkah dalam melewati kehidupannya. Bahkan sebagaimana kita ketahui bahwa ada salah seorang Yahudi berkata kepada Salman radhiyallahu ta'ala anhu, "Laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Sungguh nabimu telah mengajarimu segala sesuatu termasuk dalam adab buang hajat. Hadis yang dibawakan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang sangat baik, yang menjawab setiap kebutuhan manusia. Sampai hal-hal kecil pun diajarkan dengan baik. Ya. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 114, "Afa ghairallah abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitab ya'maluna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin." Patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quranul Karim kepadamu yang rinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka kitab, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu turunkan dari Rabbmu dengan sebenarnya, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Nah, ini yang semestinya harus ada dalam diri kita, harus yakin. Bukan justru malah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya tidak lagi mau menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tidak lagi mau menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menghalangi atau menutupi dan menenggelamkan rasa prasangka buruk ini adalah dengan memunculkan keyakinan 100%, keyakinan yang maksimal bahwa Allah Ta'ala khairul hakimin. Allah Ta'ala sebaik-baik pemutus atau pembuat hukum. Dan agama Islam ada sebaik-baik agama. Dan tidak ada kebenaran dalam agama kecuali dalam agama Islam. Ya. Yang semua itu terkandung dan terdapat di dalam agama Islam. Dengan sebab ini, seorang hamba akan kembali yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti itulah seharusnya. Ya, seperti itulah seharusnya. Terlebih lagi, para hadirin dan para pendengar, terkhusus ibu-ibu dan akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, terlebih lagi kita tahu bahwa salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hikmah. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah hikmah. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya surat Al-Baqarah ayat 129. Allah Ta'ala mengatakan, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Ya Rabb, kami utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, itu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu sunnah, serta mensucikan mereka. Sungguhnya Engkaulah Al-Aziz, yang maha kuasa, lagi Al-Hakim, yaitu maha bijaksana. Ketika kita meyakini Allah Ta'ala Al-Hakim, masihkah kita berburuk sangka kepadanya? Sebagaimana kita meyakini seseorang ini orangnya baik, orangnya terpercaya, masihkah kita bisa berburuk sangka kepadanya? Tentunya tidak. Maka ini salah satu cara mengobati agar
rasa prasangka buruk ini hilang dalam diri kita. Kita harus tumbuhkan keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu hakim. Salah satu sifatnya yang ulia, salah satu sifat yang agung adalah Allah Ta'ala Al-Hakim. Bahkan banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam 50 tempat dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Ta'ala Al-Hakim. Di mana Al-Hakim digandingkan dengan kata Al-Aziz. Allah yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Disebutkan dalam 50 tempat dalam Al-Quran. Ada lagi Allah Ta'ala nama Al-Hakim digandingkan dengan nama Al-Alim. Al-Alimul Hakim. Disebutkan dalam 26 tempat dalam Al-Quran. Ya. Allah Ta'ala maha kuasa, namun maha bijaksana. Allah Ta'ala maha tahu dan juga maha bijaksana. Ketika ini sudah tumbuh dalam diri kita, meyakini hal tersebut, bahwa Allah Ta'ala maha adil, maha bijaksana, masihkah kita akan berburuk sangka kepadanya? Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Mus'ab bin Sa'ad an abihi, qala ja'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala 'allimni kalaman aquluhu. Qala qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ada salah seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ajarkan aku perkataan yaitu zikir yang aku bisa ucapkan." Maka Nabi mengatakan, katakanlah la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Allahu akbar kabira, Allah maha besar dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji yang banyak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah penguasa seluruh makhluk. La haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ya. Ini para hadirin dan para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, hal yang harus kita yakini dan hal yang harus ada dalam diri kita. Dengan memunculkan keyakinan tentang kebijaksanaan Allah, Allah Ta'ala Al-Hakim, dan meyakini bahwa Islam, agama Allah Subhanahu wa taala selalu mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan kemaslahatan, maka tidak lagi ditemukan adanya rasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi. Karena semua yang bersumber dari Allah Ta'ala pasti baik gitu. Karena semua yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Semua syariat yang Allah Ta'ala buat, apapun, dan semua apa yang Allah Ta'ala takdirkan, baik yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita, bagi jiwa kita, atau mungkin kadang menyedihkan hati kita, maka dengan keyakinan seorang hamba, dia tetap meyakini bahwa Allah Ta'ala maha menyayanginya, atau Allah Ta'ala menyayanginya. Ia teringat akan firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan bukankah sering kali kita dapati hal demikian? Kita mendapatkan ujian A, B, C, dan itu menyakitkan atau menyedihkan hati. Dan ternyata buah dari kejadian tersebut manis. Maka selalu hadirkan rasa yakin di dalam diri kita bahwa apapun yang ada atau apapun yang Allah Ta'ala tetapkan itu baik. Itu baik. Entah pada saat ini juga atau kebaikannya akan kita rasakan dalam kehidupan nyata kita dalam waktu kemudian. Apa kebaikan yang bisa kita dapatkan saat ini? Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat hamba. Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat hamba. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, Allah Ta'ala akan menguji mereka. Nah, ini akan repot ketika muncul rasa buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Misal, saya nggak ibadah, salah. Ibadah, ya juga salah. Apa salahnya? Ya dapat musibah. Nggak ibadah, dapat musibah. Ibadah juga dapat musibah. Lantas maunya gimana? Gitu. Maka inilah bahayanya dampak dari berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Namun berbeda seorang hamba yang yakin kepada Allah. Yakin.
Allah Ta'ala khairul hakimin, sebaik-baik pemutus keputusan, pembuat hukum. Allah Ta'ala al-hakim, yang maha bijaksana. Maka apapun yang menimpa dirinya, maka dia selalu mendapatkan husnuzon yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala macam ibadah yang dilakukan, rajin, sholat, namun secara ekonomi masih penuh dengan kekurangan, maka selalu yakin kepada Allah. Ada kebaikan yang didapatkan, baik kebaikan berupa pahala. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah Ta'ala akan uji keimanan mereka. Semakin tinggi keimanannya, semakin berat pula. Maka dia bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sabar itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, menahan diri. Sabar itu sendiri, yaitu menahan diri dari berkata dan berbuat yang tidak baik. Dia tahan dirinya. Yang kedua, lapang, ridha. Ridha dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan atas dirinya. Dan yang ketiga, bersyukur. Yang ketiga, bersyukur. Kenapa dia bisa berbuat demikian? Dapat musibah, bersyukur. Bahkan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya karena dasar keyakinan. Itu semua dilandasi dengan keyakinan hati bahwa Allah Ta'ala maha bijaksana. Tidaklah Allah Ta'ala menetapkan sesuatu kepada hambanya kecuali Allah Ta'ala ingin menginginkan kebaikan atas hambanya tersebut. Ya. Baik tujuannya untuk menegur agar kita kembali dan bertobat kepada Allah Ta'ala, atau dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kita. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan yang semestinya bisa diperoleh dan didapatkan dari segala macam apa yang Allah tetapkan, itu tidak akan pernah bisa ditemukan bagi seseorang yang seringkali berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, berburuk sangka kepada Allah termasuk dosa yang paling besar sebagaimana terangkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Berburuk sangka kepada Allah termasuk dosa yang paling besar. Bayangkan, sudah lagi tidak percaya, tidak yakin. Ya. Ya, gambarnya saja dalam kehidupan di dunia ini. Ketika kita sudah tidak percaya dengan si fulan, alan, jangankan mau mendengarkan apa yang diucapkan, melihatnya saja sudah. Melihatnya saja tidak mau. Ketika bertemu di suatu jalan, kita rela untuk mencari jalan yang lainnya agar tidak bertemu dengannya. Kenapa? Karena sudah tidak percaya. Kalaupun mau tidak mau harus bertemu dan berkomunikasi, maka semua yang disarankan, semua apa yang disampaikan tidak akan dilakukan. Karena nggak percaya. Bahaya sekali jika hal ini ya terjadi pada diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dia mau beribadah kepada siapa? Dia mau bersandar kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala saja tidak? Apakah mau bersandar dengan manusia? Padahal Allah Ta'ala yang maha penyayang, maha pengasih dan maha penyayang, maha pengampun atas kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dengan begitu mudahnya Allah Ta'ala menghapuskan dan menghilangkan semua dosa yang dilakukan hamba ketika dia bertobat dan kembali kepadanya. Lantas ketika dia tidak mau bersandar kepada Allah, maka kepada siapa? Nah, ini yang menjadikan berburuk sangka kepada Allah menjadi dosa yang sangat besar. Ya, yang menjadi dosa yang sangat besar. Padahal kita tahu betul bahwa agama Allah adalah agama yang mendatangkan kebaikan. Semua aturan Allah pasti mendatangkan kebaikan. Dan juga kita tahu betul bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim. Dan tidaklah Allah Ta'ala memutuskan sesuatu kecuali mendatangkan kebaikan. Contohnya saja dalam masalah perintah dan larangan. Para ulama mengatakan bahwa perintah terhadap suatu amalan, perbuatan, itu merupakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, baik yang sifatnya sempurna atau yang mendominasi. Hal-hal kebaikan itu adalah baik kebaikan yang sifatnya totalitas atau yang lebih mendominasi. Sebab kebalikannya, ketika Allah Ta'ala melarang kepada sesuatu, kecuali sesuatu itu bisa mendatangkan kemudaratan secara sempurna, total,
atau keburukannya lebih mendominasi. Oleh karenanya kita dilarang untuk mendekatinya. Kebalikannya ketika itu diperintahkan, maka harus kita yakini baik-baik bahwa sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan itu mendatangkan kemaslahatan, baik kemaslahatan secara sempurna atau kemaslahatan yang lebih mendominasi dibandingkan keburukannya. Harus yakin, harus yakin. Begitu pula kebalikannya dalam masalah larangan. Nah, ini tidak mungkin akan terjadi bagi orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, pupuklah dalam diri kita keyakinan. Dan inilah yang dimaksud dengan akidah. Inilah yang dimaksud dengan akidah. Seorang hamba harus yakin betul tanpa dirasuki dengan keraguan sedikit pun di dalam dirinya. Semua yang datang dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu baik. Ya. Al-Qur'anul Karim di mana Allah Taala mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam" dalam surah Al-Isra ayat ke-9. Sungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Dengan keyakinan ini maka kita akan selalu kembali kepada Al-Qur'an. Kita akan selalu kembali kepada Al-Qur'an. Bahkan ada permasalahan tertentu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ketika kalian berselisih pendapat, terjadi perbedaan argumen, maka pada saat itu kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang mana akibatnya baik. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Perbuatan itu lebih baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Harus yakin betul-betul. Harus kita dasari semua amal kebaikan kita ini didasari dengan sebuah keyakinan. Nah, dari sini para hadirin serta pendengar, terkhusus ibu-ibu dan para akhwat, dari sini kita sadari betul tentang pentingnya akidah. Tentang pentingnya akidah itu. Keyakinan. Keyakinan yang ada dalam diri yang tidak boleh dirasuki dengan keraguan sedikit pun. Itu yang namanya akidah yang kuat. Ya. Tanpa akidah, maka semua amal ibadah yang tampak akan mudah goyah dan akan mudah runtuh. Contoh dalam masalah perasaan hamba, yakin kepada Allah atau malah kebalikannya, berburuk sangka kepada Allah. Ternyata ini bisa berdampak sesuatu yang sangat besar. Ketika seorang hamba yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepadanya. Karena yakin. Yang mana kadang kita bisa tujukan itu kepada manusia. Kita bisa yakin kepada manusia. Pokoknya kalau Ustadz Fulan yang ngomong, sudah. Kalau Ustadz menasihati, dengarkan. Ya. Kadang kita bisa lakukan itu. Atau kita bisa letakkan itu kepada manusia. Kenapa tidak bisa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kalau sudah dalam keadaan yakin. Tapi kalau sudah berburuk sangka, nah sudah. Sebagus apapun perintahnya, sebahaya apapun larangannya, tapi kalau sudah berburuk sangka tidak akan pernah diindahkan. Inilah akan menjadikan agama seseorang akan mudah runtuh, hancur. Yang namanya pondasi itu tidaklah main-main. Ini berkaitan dengan hati yang menjadi pondasi dalam amal. Dan kita tahu, ya, tanpa pondasi semua akan percuma. Meskipun sempat terbangun sebelumnya. Misalkan dia punya pondasi tapi rapuh. Sempat terbangun namun hanya bertahan beberapa saat saja. Ya, sedikit ceritakan pengalaman. Ini ada urusan pesantren, mungkin ada pemesanan ya, tiang-tiang panjang pondasi. Jadi dari pembuat tiang-tiang panjang tersebut menceritakan bahwa ada satu bangunan yang pada saat itu dibangun dengan begitu megahnya tanpa memperhatikan kualitas pondasi-pondasinya. Ketika sudah terbangun, qaddarallahu ma syaa fa'al, terjadi hentakan. Jadi bangunan itu kayak turun. Akhirnya ahli-ahli bangunan didatangkan dan dilakukan atau diperhitungkan berapa biaya perbaikan. Ternyata untuk memperbaiki pondasi biaya lebih besar dibandingkan membangun dari awal.
Bangunan sudah jadi. Ya, bangunan sudah jadi. Kemudian ada masalah dalam pondasi. Untuk memperbaiki pondasi tanpa harus menghancurkan bagian atasnya, biayanya jauh lebih besar dibandingkan membangun dari awal. Nah, nih, pentingnya ya yang berkaitan dengan masalah pondasi. Ini dalam urusan dunia kita sadari akan hal tersebut. Lantas bagaimana dengan masalah agama? Coba kita kembali kepada permasalahan kita. Masalah berburuk sangka kepada Allah. Itu kan intinya di situ. Kita menjadi hamba ini didasari dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didasari dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ. Ketika seorang hamba tidak lagi yakin kepada Allah, waliyadzubillah, malah justru berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dalam menjalankan perintah-perintah Allah atau dalam hal yang berkaitan dengan ketetapan Allah taala atas dirinya. Selalu berburuk sangka, apalagi kalau sudah dapat musibah, apalagi. Maka tidak akan menemukan yang namanya kedamaian hati. Ya. Nah, ini yang menjadikan kenapa berburuk sangka menjadi dosa yang sangat buruk, yang perlu kita jauhi. Baik, kemudian terus mengatakan, semestinya kalian percaya tentangnya dengan kepercayaan yang semestinya, bahwa dialah yang maha mengetahui segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, maha kaya yang tidak membutuhkan yang lain, sedangkan segala sesuatu membutuhkannya. Dia berbuat adil kepada para makhluknya. Dia esa dalam mengatur makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang menyertainya dalam hal ini. Dialah yang maha mengetahui segala rincian permasalahan. Maka tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang tersembunyi. Esa dalam mencukupi mereka. Tidak membutuhkan pembantu, zat yang benar-benar maha pengasih, mengasihi tanpa diminta belas kasihnya. Itulah Allah Ta'ala, Rabb kita, Rabbul Alamin, dengan kemahabesarannya, kekuasaannya. Namun Allah Ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Ta'ala maha bijak. Atas dasar apa seorang hamba berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atas dasar apa? Ya. Kalau berburuk sangka kepada manusia, wajar. Manusia dengan segala macam kekurangannya. Ada saja niat buruk di balik ucapan manisnya. Seringkali ada. Ada niatan buruk di balik ucapan manisnya, di balik perbuatan baiknya. Ternyata ada niat buruknya. Ya. Itu bisa ditujukan kepada manusia karena manusia punya nafsu. Ketika dia dikalahkan oleh nafsu, bisa saja dia melakukan perbuatan yang buruk. Tapi Allah Ta'ala punya nama-nama dan sifat-sifat yang husna, yang ulia. Ya. Maka atas dasar apa ketika ada manusia berburuk sangka kepada Allah? Apa dasarnya? Apakah karena musibah yang menimpa? Apakah karena ujian yang berat? Baik. Jika seandainya itu alasannya, saya dapat musibah, sampai saya dapat ujian. Kenapa kita bisa berbaik sangka kepada seorang dokter? Contoh, ketika seseorang mendapati penyakit dalam tubuhnya, kan itu ada beberapa tingkatan cara pengobatannya. Ada dengan cara datang ke dokter, dok saya mengalami seperti ini. Cukup dengan mendengarkan nasihat dari dokter, menjalankan apa yang beliau sarankan, insya Allah bisa kembali sembuh. Kita percaya, kita jalani. Kemudian yang kedua, kata dokter ini harus diobati, ada obatnya. Obatnya A, B, C, maka kita jalani. Ada yang ketiga, mau tidak mau harus disakiti untuk bisa mengobati. Dengan cara apa? Dilakukanlah operasi. Dilakukanlah operasi. Ada bagian tubuh yang harus diambil. Ya. Entah melalui pembedahan, operasi besar, bius total, dibedah salah satu anggota tubuhnya, kemudian bagian yang rusak itu diambil, setelah itu dijahit kembali, bersih, sehat ia dan bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Kenapa kita tidak berpikir demikian? Ketika misalkan dapat musibah, berpikir yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ingin membersihkan kita dari dosa. Allah Ta'ala menegur kita agar kita kembali kepadanya. Ya.
Makanya dalam sebuah perkataan disebutkan, di dalam musibah terdapat kebaikan-kebaikan la yanbaghi lil alim an yajhalaha, di mana tidaklah patut bagi seseorang jahil tentang kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan di balik musibah yang menimpa. Inna fil ilal la ni'aman la yanbaghi lil alim an yajhalaha. Maka dikatakan, sesungguhnya di balik musibah, penyakit, itu terdapat kenikmatan. Sampai-sampai diucapkan terdapat kenikmatan yang tidaklah patut bagi seorang yang alim tidak mengetahuinya. Ya. Jadi di balik musibah yang menimpa terdapat kenikmatan. Di balik musibah yang menimpa terdapat kenikmatan. Tidaklah pantas, tidaklah patut bagi seorang alim untuk tidak mengetahuinya. Apa saja kenikmatan yang bisa didapatkan dari musibah? Nah, tentunya bagi orang yang berburuk sangka kepada Allah, tidak akan pernah bisa menemukan kebaikan-kebaikan tersebut. Tidak akan pernah bisa. Namun berbeda halnya bagi orang yang yakin betul bahwa Allah Ta'ala adalah hakim, Allah Ta'ala maha paham bijaksana, penuh dengan kasih sayang. Apa saja kebaikan dan kenikmatan yang bisa didapatkan dari musibah? Fahiya tamhisun lidhunub wa ta'arud li thawabis sabr wa iqadh min al-ghaflah wa tadhkir bin ni'mah fi hal as-sihah wa istid'a' li tauba wa hadd 'ala as-sadaqah. Ternyata kenikmatan yang didapatkan dari penyakit atau mungkin musibah-musibah yang lainnya adalah yang pertama, penghapus dosa. Maka orang yang yakin kepada Allah, dia langsung akalnya ini, pemikirannya akan langsung lari kepada poin-poin ini. Dapat musibah, langsung lari kepada ini. Yang pertama, penghapus dosa. Yang kedua, mendapatkan pahala sabar. Dan pahala sabar tanpa batas. Yang ketiga, Allah Ta'ala ingin membangunkan kita dari kelalaian kita. Yang keempat, mengingatkan kita dalam keadaan aman, nyaman, sehat. Agar lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, membuat kita bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan lebih memperbanyak sedekah. Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, percaya betul bahwa Allah Ta'ala memerintahkan yang mendatangkan kemaslahatan bagi kita dan menetapkan sesuatu yang baik bagi kita. Ketika dapat musibah dan itu berat, maka otaknya langsung tertuju kepada hal-hal positif. Mungkin dia berpikir, hamba selama ini sudah banyak mengerjakan ketaatan, namun tetap mendapatkan musibah. Mungkin dia akan mengatakan, mudah-mudahan ini bagian daripada bukti cinta Allah Ta'ala. Karena Allah menyatakan, atau karena disebutkan dalam hadis, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena Allah Ta'ala ketika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Sisi positif. Yang kedua, mungkin Allah Ta'ala ingin menghapus dosa-dosa hamba yang banyak hamba lakukan sebelumnya. Yang ketiga, mungkin Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat hamba dengan memberikan pahala sebanyak-banyaknya, pahala sabar. Yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari ibadah yang lainnya. Maka carilah pundi-pundi pahala di balik musibah yang menimpa dengan bersabar. Atau bahkan lebih tinggi daripada sabar, lapang dada dan bahkan bersyukur atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan berupa pahala yang begitu banyaknya. Nah, namun ini nggak akan bisa ditemukan bagi mereka berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala ini buruknya, yang pada akhirnya justru malah berbuat tidak beradab atau berbuat tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru menuduh Allah Ta'ala macam-macam, mengatakan Allah Ta'ala macam-macam, dan tentunya ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Ya. Ketika berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin dan pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Baik. Jadi Allah Ta'ala, sebagian disebutkan penulis,
punya sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi, maka sudah semestinya bagi seorang hamba percaya dan yakin kepada Allah Ta'ala. Berbeda dengan para raja dan penguasa. Para raja dan penguasa membutuhkan orang-orang yang mengabarkan kepada mereka tentang kondisi rakyatnya sekaligus kebutuhan mereka. Membutuhkan orang yang membantu memenuhi kebutuhan rakyat tersebut. Serta membutuhkan orang-orang yang memintakan belas kasih mereka untuk rakyat dengan memberikan syafaat. Para pemegang kekuasaan tersebut benar-benar membutuhkan perantara-perantara karena kelemahan, ketergantungan, dan sedikitnya ilmu mereka. Wajar, namanya juga manusia. Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, maha kaya, yang tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Maha mengetahui tentang segala sesuatu, sekaligus maha pengasih lagi maha penyayang yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Maka mengadakan perantara-perantara antara dia dengan para hambanya merupakan suatu kekurangan dari segi rububiyah, uluhiyah, serta tauhidnya sekaligus merupakan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa, meminta kepada selain Allah, baik dengan alasan tawasul, namun tawasulnya tidak syar'i, ini sama halnya berburuk sangka kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak mau menerima atau mengabulkan doa kita. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepada kau dan aku akan mengabulkan doa kalian. Sikap-sikap yang seperti ini justru ya bentuk berburuk sangkanya seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah Ta'ala tidak mau menerima doanya kecuali dengan cara demikian dan demikian. Padahal tidak sama sekali. Ya. Mustahil Allah Ta'ala mensyariatkan hal tersebut bagi para hambanya. Mustahil pula menurut akal dan fitrah untuk dilakukan. Maka dari itu keburukan perkara tersebut merupakan puncak dari segala keburukan yang telah ditetapkan oleh akal sehat. Ini menjelaskan bahwa seorang penyembah mengagungkan, tunduk serta merendahkan diri kepada apa yang disembahnya. Padahal hanya Allah Ta'ala semata yang berhak untuk mendapatkan semua itu secara sempurna. Karena perkara-perkara tersebut merupakan hak murni miliknya, maka termasuk seburuk-buruk kezaliman adalah memberi hak Allah kepada selainnya atau menyekutukan Allah dalam hal ini. Apalagi jika yang dijadikan sekutu baginya adalah hamba sekaligus kepunyaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Rum ayat 28, "Daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassil ayati liqaumin yaqilun." Dan dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tanganmu sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak menggunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang berakal. Ini para hadirin dan pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya jika salah seorang dari kalian tidak menginginkan budak yang menjadi sekutu baginya dalam masalah rezeki, maka mengapa kalian menjadikan para hamba sebagai sekutu bagimu? Sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara yang merupakan hak Allah Ta'ala semata, yaitu uluhiyah yang tidak layak dan tidak dapat disandang oleh selain Allah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, serta tidak mengesahkan Allah dalam perkara yang merupakan hak Allah, tidak untuk makhluk yang lainnya. Ya. Oleh karena itu tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Orang yang menyembah selain Allah, dia bersamanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, duribalakum mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau istama'u lah. Wa iyyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talib wal matlub ma qadarullaha haqqa qadri innallaha qawiyyun aziz." Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah
mereka dapat merebutnya kembali dari itu, amat lemahlah yang menyembah, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Dan ini para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi apabila seorang hamba berburuk sangka kepada Allah taala. Dan termasuk berburuk sangka kepada Allah ya tadi, dia menyembah kepada selain Allah, seakan-akan Allah taala tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dia meminta kepada selain Allah, seakan-akan Allah tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Seakan-akan Allah taala tidak mampu. Allah taala tidak mampu. Allah taala merasa keberatan. Yang pada akhirnya dia tujukan semua permohonan dan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dari berburuk sangka seorang hamba bisa jatuh kepada kesyirikan. Dari berburuk sangka seorang hamba bisa jatuh kepada kesyirikan. Baik pada rububiyah ataupun uluhiyah. Bisa jatuh kepada kesyirikan. Itu semua dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keyakinan sama sekali yang ia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinilai menggangguan Allah dengan penggangguan yang semestinya orang yang menyembah Allah bersama selainnya, yang tidak mampu menciptakan hewan yang lemah dan paling kecil sekalipun. Bahkan jika lalat merampas sesuatu darinya, niscaya dia tidak dapat merebutnya kembali. Maka bagian dari berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Ketika seorang hamba justru menyembah kepada selainnya, meminta kepada selainnya, memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi berbeda dengan orang yang yakin. Orang-orang yang yakin adalah orang-orang yang bertauhid, yang menyandarkan sepenuhnya dan pasrah sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang berburuk sangka jatuh dalam dosa dari berburuk sangkanya ia kepada Allah Ta'ala atas semua yang Allah Ta'ala tetapkan, bahkan bisa sampai kepada kesyirikan. Ya. Ketika dia sudah merasa tidak mendapatkan respon dalam setiap doa yang ia panjatkan, maka dia mungkin beralih kepada berdoa kepada selain Allah, waliyadzubillah. Dia jatuh kepada kesyirikan. Padahal kita tahu betul bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala selama syarat-syarat terkabulkan doa terpenuhi. Selama syarat-syarat atau hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa dijauhi, maka tidak ada doa yang ditinggalkan. Pasti semuanya dikabulkan dengan 3 jenis bentuk pengabulan doa, baik dengan mewujudkan sesuai apa yang diharapkan, atau memalingkan dirinya dari keburukan, atau ditabung ya, menjadi amal kebaikan. Maka tidak ada yang sia-sia dengan memanjatkan atau banyak-banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun jika berburuk sangka, ya maka ini buruk. Ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini selalu berada di pertengahan. Selalu berada di pertengahan. Di satu sisi bukan berarti dengan terlalu berhusnudzon dalam hal ini yakin, yang membuatnya meremehkan. Yang membuatnya meremehkan. Contoh dalam masalah perbedaan atau dalam masalah keyakinan mendapatkan ampunan atau ancaman. Ada 2 kelompok yang berlebihan dalam memahami ini dan tidak berada di dalam pertengahan antara Murji'ah dan Wa'idiyah. Murji'ah ini terlalu berlebihan dalam menyikapi besarnya kasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menganggap bahwa iman tidak bisa dipengaruhi dengan amal perbuatan. Apapun yang dilakukan oleh amal perbuatan, maka tidak akan mempengaruhi kualitas keimanan. Imannya sama. Makanya imannya penjahat dengan para sahabat sama menurut mereka, dan ini menyimpang tentunya. Ada lagi Wa'idiyah. Mereka yang terlalu berlebihan. Yang pada akhirnya mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam.
Nah, Ahlussunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Tetap mengedepankan husnuzannya seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Bahwa setiap dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, meskipun itu dosa besar, atau bahkan dosa kesyirikan sekalipun, ketika ditutupi dengan yang namanya taubat, ditutupi dengan namanya kembali kepada Allah Ta'ala, maka dia harus yakin bahwa dosa-dosanya terhapus tengah-tengah. Dan juga harus yakin bahwa setiap amal kebaikan, bahwa insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain tetap harus dibarengi dengan rasa khawatir. Khawatir jika tidak diterima akhirnya membuatnya introspeksi diri, memperbaiki diri, dan yang semisalnya. Nah, ini semua berasal dari yang namanya keyakinan. Lawan daripada berburuk sangka. Nah, apabila berburuk sangka ini yang lebih mendominasi, lebih didahulukan, maka ini akan menyebabkan banyaknya penyimpangan yang terjadi. Dan puncaknya sampai kepada kesyirikan wal iyadzubillah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, tidaklah mengagukan Allah, zat yang seluruh urusan dan keagungannya berada dalam penguasaannya, penggenggamannya. Orang yang menyekutukan dia dalam beribadah dengan sesuatu yang sama sekali tidak memiliki keagungan, bahkan merupakan benda yang paling lemah, tidaklah mengagungkan zat yang maha kuat, lagi maha perkasa, dengan pengagungan yang semestinya orang yang menyekutukannya dengan sesuatu yang lemah dan rendah. Tidaklah mengagungkannya dengan pengagungan yang semestinya orang yang mengatakan bahwa dia, Allah Ta'ala, tidak mengutus seorang Rasul kepada makhluknya dan tidak menurunkan satu kitab pun. Telah menisbatkan Allah kepada perkara yang tidak pantas dan tidak baik untuknya, yaitu mengabaikan, menyia-nyiakan dan membiarkan para makhluknya begitu saja, serta menciptakan mereka dengan sia-sia. Ini bukan termasuk mengganggu Allah Ta'ala, dan ini berburuk sangka. Ini bagian daripada berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Sekarang Allah Ta'ala sudah menciptakan namun malah mengabaikan dan menyia-nyiakan. Kemudian tidak menggantungkannya dengan panggung yang semestinya. Orang yang menafikan hakikat nama-namanya yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia, orang itu menafikan pendengarannya, penglihatannya, hendak. Orang itu menafikan pendengarannya, penglihatannya, kehendaknya, pilihannya, ketinggiannya atas para makhluknya, serta firman-Nya. Juga menafikan perbincangannya dengan siapa saja yang dikehendakinya dari para hamba-hambanya sesuai dengan keinginannya. Orang itu pun menafikan keumuman kuasanya atas perbuatan para hambanya dari segi ketaatan dan kemaksiatan, dan mengeluarkan hal itu dari kekuasaannya, kehendaknya dan ciptaannya, serta menjadikan para hamba tersebut mampu menciptakan apapun dengan kehendak mereka sendiri di luar kehendaknya, hingga dalam kerjaannya terdapat hal-hal yang tidak dikehendakinya dan yang dikehendakinya tidak terjadi. Maha tinggi Allah dengan ketinggian yang seagung-agungnya dari perkataan orang-orang yang menyerupai kaum Majusi tersebut. Nah, ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang semestinya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagian daripada berburuk sangka. Bagian daripada berburuk sangka. Seorang hamba yang yakin, betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala, dia betul-betul pasrah. Ya, betul-betul pasrah. Yakin betul apapun yang Allah tetapkan atasnya, dia mengagungkannya, dia menghormatinya, dia jalankan sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Baik, padahal menurut akal dan fitrah yang sehat, jika seorang tuan memaksa budak yang mengerjakan sesuatu perbuatan lalu menghukum budak tersebut disebabkan perbuatan tadi, maka tentu hal ini merupakan suatu keburukan. Atas dasar itu, bagaimana mungkin Allah, zat yang maha adil, maha bijaksana dan maha penyayang, memaksa hamba untuk melakukan sesuatu perbuatan sementara hamba tidak mempunyai kekuatan, kemampuan dan kehendak sedikit pun atas perbuatannya. Bahkan perbuatan tersebut pada hakikatnya bukanlah perbuatannya, kemudian Allah menghukum hambanya tersebut dengan hukuman yang abadi. Maha tinggi Allah dari hal tersebut dengan ketinggian yang seagung-agungnya, perkataan mereka lebih keji daripada perkataan orang-orang Majusi, kaum Qadariyah. Kedua kelompok tersebut tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ini juga termasuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari kalangan Jabariyah mereka mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak memiliki pilihan dalam setiap hidupnya. Apapun yang dilakukan itu semua atas kehendak Allah Ta'ala. Ini juga termasuk berburuk sangka.
Sehingga ketika ada orang berbuat jahat, berbuat buruk, maka jangan salahkan ia, karena inilah kehendak Allah Ta'ala. Dan juga berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang hamba. Baik, yang pada intinya para hadirin dan para pendengar sekalian, terkhusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah Ta'ala, ya, berbaik sangka ini adalah dasar akidah, ya, merupakan bagian daripada dasar akidah yang dimiliki oleh seorang hamba. Yakin betul dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala maha bijaksana, maha agung, penuh dengan hikmah. Bahwa agama Islam yang Allah Ta'ala turunkan ini, ya, penuh dengan kebaikan dan selalu mendatangkan kemaslahatan bagi siapapun yang menjalankannya. Ya, jangan sampai terjadi yang namanya tadi berburuk sangka, yang pada akhirnya ini akan memberikan dampak kepada kepatuhan dan ketaatan hamba kepada Allah Ta'ala, membuatnya semakin menjauh, tidak mau menjalankan perintah, malah justru melanggar aturan. Nah, ini semua disebabkan karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, saya rasa ini yang bisa disampaikan, dan dengan ini kita hitung sudah menyelesaikan pembahasan salah satu dosa besar yang harus dijauhi dan wajib dijauhi, yaitu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan yang lain. Nah, baik. Atas tausiah hari ini. Ya. Dapat beli Ana ada yang mau tanya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan Bu. Ya, Pak Ustaz, ini agak sedikit panjang pertanyaannya, tapi terkait dengan bagaimana sikap seseorang untuk berhusnudzon kepada Allah atas takdir buruk yang diterima. Ya. Jadi ada suami istri yang bercerai, dan sekarang udah bercerai, tapi pada saat itu prosesnya kan perselisihannya cukup panjang. Baik. Ada katakan si A dan B itu adalah keluarga dari masing-masing pihak suami istri ini. Kemudian terjadilah masing-masing tentunya akan membela masing-masing keluarganya. Yeah. Nah, si A dan B ini, si A sempat menuduh si B ini memang kayak nggak membolehkan komunikasi apa segala macam itu. Akhirnya si B ini marah, kemudian dia berbalik menyerang A dengan mengatakan bahwa dia akan tuntut nanti di akhirat segala macam. Terus dia ternyata pernah berbuat baik pada A dengan memberikan uang dan segala macam, tapi dia kemudian menyampaikan bahwa kamu nih jahat nih A gitu dan sebagainya. Nah, si A ini karena dia merasa ini tidak ada takdir buruk yang akan diterima dari Allah, dia ikhlas aja dengan kejadian ini. Nah, tapi si B ini dan keluarganya kan menyerang si A terus ya, maksudnya kamu penyebab dari perceraian ini segala macam, dan akhirnya memang terputuskah antara suami istri, akhirnya bercerai. Nah, yang saya ingin tanyakan, si A ini apakah dalam rangka dia sebagai seorang muslim harus membela kebenaran atau harga diri dia yang sudah dihina seperti itu, atau dia karena berhusnudzon kepada Allah atas takdir buruk yang terjadi, si A ini berdiam diri saja atas apa yang sudah dihina-hina oleh si keluarga si B ini. Sikap yang diberikan, sikap yang harus dilakukan oleh si A ini, apakah dia berdiam diri saja, tidak harus membela atau menyampaikan kebenaran yang terjadi atau bagaimana, tapi kan memang keluarga si B karena akhirnya ini bercerai ya, jadi si B ini dan si A jadi komunikasi jadi kurang baik gitu Ustaz. Apakah dalam rangka berhusnudzon kepada Allah, sikap A harus memberikan penjelasan tentang kebenaran yang terjadi, atau si A berdiam diri saja, toh semua akan ada hisabnya. Baik. Begitu Ustaz. Baik. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang ingin kita jawab pada pertanyaan telah disebutkan tadi adalah bagaimana sikap seseorang ketika mendapati tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya, apakah dia hanya berdiam diri saja atau ada usaha dan upaya untuk memperbaiki keadaan yang ada. Wallahu ta'ala bishawab. Tentunya dilihat mana yang paling mendatangkan maslahat. Baik. Misalkan ketika didiamkan, apakah ada yang dirugikan dengan diamnya kita? Misalkan kita diamkan, tidak ada sikap dan tindakan apa-apa, dan mungkin hanya sekedar mengatakan, ya nanti kita selesaikan di akhirat saja. Apakah ini justru malah
mendatangkan hal yang lebih tidak baik lagi dibandingkan apa yang terjadi. Jika demikian, maka langkah yang tepat adalah dengan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai. Meskipun puncaknya adalah harus jatuh kepada perceraian, namun alangkah indahnya perceraian ya memang apabila perceraian sudah tidak bisa dihindari lagi, namun alangkah indahnya tidak diakhiri hubungan ini dengan adanya kebencian, dendam, atau bahkan permusuhan, yang itu akan menyebabkan ya dosa akan terus mengalir, kebencian akan terus diwariskan dan seterusnya. Ini kan yang dikhawatirkan di balik ini semuanya. Maka mungkin condongnya adalah kepada berusaha untuk meluruskan, namun dengan cara-cara yang baik, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan, bukan dalam rangka untuk mengetahui siapa menang dan siapa yang kalah, tapi untuk mencari kebenaran di balik permasalahan yang ada. Maka dibutuhkan ada penengah. Ya, seseorang yang netral, tidak pro kepada si A dan tidak pro kepada si B. Dia yang bisa menyelesaikan masalah ini sehingga sudah jelas argumen dari si A, argumen dari si B, ditemukan titik tengahnya, akhirnya semua berakhir dengan nyaman. Dan kalau bisa saling memaafkan ketika di dunia. Dan ketika mengatakan nanti saja Ustaz urusannya di akhirat, saya akan ambil pahalanya. Jika seandainya yang diinginkan memang betul-betul pahala, ketahuilah bahwa memaafkan itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan mendapatkan transferan pahala pada hari kiamat nanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalkan ada permasalahan antara kita dengan si fulan atau allan, nah justru jika memang tujuannya untuk mendapatkan pahala, maka maafkan. Atau jangan malu untuk meminta maaf. Ya. Karena dengan ini itu akan lebih baik, kebaikan akan lebih banyak dibandingkan hanya sekedar meminta hak dan menuntut kelak pada hari kiamat. Jadi wallahu taala bisawab. Jadi kembali lagi, mana yang lebih baik sikapnya dengan dengan kejadian yang telah disebutkan tadi, mana yang lebih baik sikapnya, maka semua dikembalikan kepada yang mana yang lebih mendatangkan maslahat. Yang mana lebih mendatangkan maslahat. Si B dengan mungkin argumentasinya seperti menyudutkan si A. Si A juga punya argumentasi. Mana kiranya mendatangkan maslahat? Apakah ini jika didiamkan justru malah lebih parah? Contohnya, si A punya keturunan, yang keturunan inilah yang akan meneruskan permasalahan yang ada, keturunan si A dan keturunan si B, karena kan ini tidak diselesaikan gitu. Tapi jika sekiranya diselesaikan, ya, ditemukan titik terang, oh saya punya salah, saya juga punya salah. Baik kalau gitu kita selesaikan permasalahan ini dengan baik. Mungkin apa yang sudah terjadi sebelumnya antara suami dan istri, ya itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sama-sama mendoakan semoga masing-masing mendapatkan pasangan terbaiknya. Selesai. Semoga pian sekeluarga diberikan kemudahan, ibu dan sekeluarga diberikan kemudahan, begitu pula kebalikannya. Selesai. Ini jauh lebih menenangkan hati tanpa ada rasa gejolak ya. Namanya perasaan manusia, hati manusia itu berbolak-balik. Ya, hati manusia berbolak-balik. Maka dari itu cari mana yang lebih bermaslahat dan bismillah dilaksanakan dalam rangka untuk menegakkan kebaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, silakan jika ada yang lain. Ya. Ada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kepada teman atau sultan itu juga termasuk kayak berburuk sangka pada Allah. Cuma berburuk sangka kepada Allah itu cuma dekat. Bagaimana Bu tadi bagian awalnya terpotong pertanyaan? Mohon maaf Ibu, bisa diulangi kembali? Putus-putus suaranya, nggih. Belum jelas Bu, mohon maaf. Ya.
Belum. Apakah bersangka terhadap teman Ya. atau orang itu orang lain tidak Baik. Termasuk bisnis. Baik. Bisa didengar Ustaz tadi pertanyaan? Yang saya tangkap tadi, apakah berburuk sangka kepada sesama itu juga dosa seperti itu? Termasuk berburuk sangka kepada Allah? Kurang lebih seperti itu ya? Pertanyaannya? Iya. Baik. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Berburuk sangka atau bahkan mencari-cari kesalahan misalnya kepada sesama, ini termasuk perbuatan yang tercela. Perbuatan yang buruk kepada sesama sama kita. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Hujurat ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka buruk. Karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa. Ayat ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka. Prasangka-prasangka yang buruk, karena ini bagian daripada perbuatan dosa. Begitu pula dalam sebuah hadis di mana Nabi mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Berhati-hatilah dari tindakan berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Jadi kepada sesama manusia juga termasuk perbuatan yang tidak baik. Ya. Orang yang berprasangka itu bisa jatuh kepada dusta. Kayaknya dia seperti ini, sepertinya seperti ini. Tanpa cross check dan tanpa bertabayun kepada yang dimaksud. Bisa jadi tidak sesuai dengan sangkaannya. Makanya kebanyakan prasangka ini mengandung dosa. Mengandung hal-hal yang tidak baik. Itulah konotasi utamanya. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk banyak-banyak berprasangka buruk. Terlebih lagi jika prasangka buruknya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kepada sesama saja tidak boleh. Justru kita lebih mengedepankan husnudzan. Ya, mengedepankan husnudzan kita kepada manusia. Selalu memberikan uzur, selalu memberikan alasan. Itu yang membuat kita bisa bersosial dengan nyaman. Ada satu faedah yang saya dapatkan, kaidah dalam bergaul dan berteman. Yang mana apabila kita mengaplikasikan kaidah ini, kita akan bisa berteman dengan siapapun juga, dengan segala macam karakter yang dimiliki oleh semua. Ada yang pemarah, ada yang pendiam, ada yang sensian, ada macam-macam. Apa kaidahnya? Itu apa yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 99. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan min akhlaqin nas wa a'malihim min ghairi tahassus. Di antara akhlak manusia, sesama manusia dalam bermuamalah itu tanpa membawa perasaan. Jadi ketika kita bermuamalah dengan orang lain, lebih banyak memaklumi dan memaafkan. Jangan terlalu banyak berprasangka buruk. Sebagai contoh, kita membantu orang lain. Orang yang dibantu ini tidak mengucapkan terima kasih. Ya. Pada saat itu nggak usah banyak prasangka buruk. Maklumilah. Ya memang seperti itulah sikapnya. Kita maklumi. Mungkin dia terima kasih tapi dalam hati. Mungkin dia sudah mengucapkan tapi kita tidak mendengarkan. Nah seperti itu. Ya. Dengan cara seperti ini insya Allah kita bisa bergaul, bersosial dengan siapa saja. Ya, bergaul dan bersosial dengan siapa saja tanpa
memilah dan memilih, saya maunya yang ini saja gitu. Dan kita akan bisa mudah bersosial dengan cara seperti ini. Karena kalau kita mencari orang yang sempurna, susah. Bahkan ada dalam bait syair ya. Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban, sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuhu. Fa'ish wahidan, awsil akhaka fa innahu muqaridan bin marratan wa mujanibuhu. Ketika engkau dalam segala perkara suka mengomentari temanmu, maka engkau tidak akan pernah menemukan seseorang yang tidak engkau komentari. Siapapun pasti dikomentari. Fa'ish wahidan, kalau gitu hidup aja sendiri di hutan. Ausil akhaka, atau bermuamalah dengan saudaramu, namun ada kemungkinan baginya melakukan kesalahan atau mungkin dia akan berbuat baik. Nah ini, jadi berprasangka baiklah dengan sesama kita. Dan berprasangka buruk kepada sesama perbuatan dosa yang dilarang dan diharamkan dalam Islam, terlebih lagi ketika itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh saya menyambung sedikit Pak Ustadz? Silakan, yang bermasalah hadumbi tadi, tapi dengan Pak Ustadz tadi bilang kan ada seseorang mungkin memberikan uang atau memberikan kebaikan, tapi seseorang itu nggak berterima kasih. Nah dalam hal hadumbi tadi itu, si B pernah memberikan uang kepada si A tanpa sepengetahuan si A. Nah dengan permasalahan A dan B ini yang terkait perceraian saudaranya itu tadi, maka si B langsung mengungkap bahwa dia pernah memberikan uang si A gini. Nah si A kaget kan, kok ternyata dia pernah dikasih uang sama si B, tapi tidak tahu bahwa itu sumbernya dari si B. Nah si A merasakan dengan dia dikasih uang tuh dia jadi dihina-hina kayak gitu. Nah si A ini punya niat untuk mengembalikan uang itu bagaimana hukumnya ya Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu hak-hak dia saja ketika dia mau mengembalikan uang yang diberikan, itu ya hak si A. Dan juga ini tidak sepatutnya si B berkata demikian ketika terjadi masalah, justru malah mengungkit kebaikan yang selama ini dia sudah lakukan. Ini bisa berdampak kepada hilangnya pahala yang sudah atau kebaikan yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka sah-sah saja ketika si A, kalau begitu jazakallah khairan. Pertama, sikap yang dilakukan adalah ucapkan terima kasih atas kebaikan yang sudah dilakukan oleh si B kepada si A. Tetapi jika ucapan yang barusan disampaikan itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak rela dengan apa yang sudah diberikan sebelumnya, kemudian terjadi amateri, kami siap untuk mengembalikan. Nah gitu, sampaikan demikian. Yang intinya pada kesempatan kali ini kami berusaha untuk mencari jalan tengah agar kedua belah pihak bisa selesai dan berdamai tanpa harus ada kebencian sedikit pun yang tersisa. Nah, jadi seperti itu. Karena kalau seandainya masing-masing menguatkan egonya, maka tidak akan pernah ketemu. Ya. Tidak akan pernah ketemu. Tetapi ya tadi dengan motif untuk mencari penyelesaian masalah, insya Allah Allah Ta'ala akan berikan kemudahan untuk menemukannya. Itu kan hanya sekedar ya sikap yang menunjukkan kekecewaan saja. Dia kan ingin dimenangkan, akhirnya semua yang bisa dia keluarkan, dia keluarkan. Mungkin dia ingin menunjukkan, kamu tuh nggak tahu terima kasih, saya sudah pernah kasih kamu demikian. Nah misalnya seperti itu. Nah, maka pada saat itu sikapi, Masya Allah, jazakallah khairan, mohon maaf anak nggak tahu sama sekali apa yang pernah antum berikan sebelumnya. Tetapi jika antum merasa keberatan dengan hal tersebut, karena permasalahan yang ada saat ini, insya Allah saya berusaha untuk mengembalikannya. Misalkan seperti itu. Ya, itu sah-sah saja. Tapi tentunya, sampaikan lagi, tentunya kita ingin mencari jalan tengah, kita ingin mencari penyelesaian atas permasalahan yang ada. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Ustaz boleh nambah satu lagi Ustaz? Ya, silakan. Apa di sini ada pertanyaan lagi ya? Oh iya, baik. Apa tadi? Gimana? Silakan. Ustaz, ya, yang tadi belum terjawab yang maka terus berburuk sangka kepada Allah ketika kita berburuk sangka kepada sesama manusia. Oh, iya. Apakah seseorang dikatakan berburuk sangka kepada Allah
ketika kita berburuk sangka kepada manusia. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Sepertinya tidak ada kaitannya. Ya, sepertinya tidak ada kaitannya. Tapi jika dihubung-hubungkan juga bisa. Misalkan seorang berburuk sangka kepada manusia, kan ada sisi dia melanggar aturan Allah. Di mana Allah Ta'ala membuat aturan janganlah seorang hamba berburuk sangka kepada sama manusia. Begitu pun Nabi SAW melarang kita untuk berbuat demikian, berburuk sangka kepada manusia. Nah, ketika seorang melanggar aturan tersebut, ada sisi dia tidak percaya bahwa ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan gitu. Ada sisi demikian. Tapi apakah dia secara 100% mutlak dikatakan seorang yang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik yang pada akhirnya dia menyembah kepada selain Allah? Maka kita katakan tidak sampai kepada derajat tersebut. Apakah dia disamakan dengan orang-orang yang ya tadi tidak lagi percaya kepada Allah sehingga dia meminta kepada selain Allah dan yang semisalnya? Maka tentunya tidak. Tapi dari sisi dia menyelisihi perintah Allah, ada sisi tersebut. Seakan-akan tidak meyakini bahwa ini mendatangkan keburukan sehingga dia lakukan. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ustaz, ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ya, silakan. Misalnya begini, Ustaz. Ada misalnya keluarga meninggal ya, maksudnya udah berapa tahun ya baru saja beberapa tahun. Tapi kadang misalnya kita mengingat terus sedih lagi, atau apakah itu bisa dibilang tidak itu atau gimana? Maksudnya kadang juga kadang mengingat lagi apakah harus dilupakan benar-benar ikhlas, memang ikhlas Ustaz, tapi apakah itu seperti itu ada rasa tidak ikhlas atau gimana? Walaupun dalam hati enggak saya ikhlas cuman sedih lagi kalau mengingat gitu. Itu pertanyaannya. Dan tadi Ustadz sempat bilang bahwa pupuklah keyakinan, tidak ada ragu sedikit pun. Misalnya ada ragu di suatu seseorang walaupun sedikit, apakah itu sudah kena dosa besar itu tadi, walaupun sedikit tapi dia lagi memperbaiki? Itu. Jazakumullah khair. Bisa diulangi pertanyaan pertama, Bu? Yang pertama tadi gimana? Yang pertama, oh ya, kesedihan ya. Ya, saya ingat. Ya, baik. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Islam melarang bagi seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi untuk meratapi kematiannya. Meratapi kematian itu dilihat dari tangisan yang berlebihan, mengangkat suara, atau bahkan lebih parah dari itu, sampai merobek-robek pakaiannya, memukul-mukul tubuhnya. Nah, ini sesuatu yang dilarang. Ya. Adapun menangis dengan batasan yang normal, sedih, itu ada sesuatu yang wajar. Dan ini pun terjadi dalam diri Rasulullah SAW ketika beliau ditinggalkan oleh putranya Ibrahim. Beliau mengatakan innal aina la tadba'. Sesungguhnya mata meneteskan air mata. Ya. Dan beliau pada saat itu menangis bersedih hati atas meninggalnya putranya. Ini menandakan bahwa ketika masih dalam batasan yang wajar, seseorang bersedih, teringat kembali, ya. Apalagi misal ada yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya, di mana pada saat itu dia masih tinggal di rumah yang sama sebelumnya, dia akan teringat ke dapur, teringat ke ini. Wajar saja ketika seorang itu menangis, tetapi jangan sampai melewati batasan yang melewati batasan yang seharusnya, seperti mengangkat suara, atau sampai ada sikap-sikap dan tindakan-tindakan berlebihan seperti merobek-robek pakaian, melempar-lempar sesuatu, memukul-memukul wajah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Sedih, menangis, itu sangat wajar. Nah, oleh karena itu, agar tidak berlebihan, perbanyaklah doa pada saat itu. Ketika teringat dengan orang yang dikasihi ketika dia meninggal dunia. Memang ucapan ini, apa yang dinasihatkan ini tidak semudah
melakukan apa yang dinasihatkan tidak semudah bagaimana mengucapkannya. Berat memang, sangat berat. Ditinggal oleh orang yang disayangi dan dikasih itu sangat berat. Tapi ini salah satu bentuk nasihat dan upaya agar kita tidak jatuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Nah itu. Sambil meneteskan air mata, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah lapangkanlah kuburnya. Ya Allah kumpulkanlah kami di surga. Dan kita tahu bahwa yang meninggal itu kalau bisa dibahasakan dengan sederhana, itu seseorang yang duluan mendapatkan tiket keberangkatan dibandingkan kita, di mana nantinya kita pun akan menyusul. Nah, jika memiliki tiket keberangkatan yang sama, tujuan yang sama, insya Allah Allah Ta'ala akan pertemukan. Dan cara mempertemukannya bukan dengan menurunkan derajat yang tinggi ke bawah, bukan. Tapi yang di bawah akan ditinggikan derajatnya kepada yang lebih tinggi. Nah itu. Jadi kalau masih sebatas tangisan kesedihan yang wajar, itu tidaklah mengapa. Tapi kalau berlarut-larut atau sampai dengan mengeraskan suara, maka ini jatuh kepada sesuatu yang dilarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Kemudian yang kedua tadi bagaimana Bu? Pertanyaannya? Dengan ada keraguan Iya. tadi kan dosa besar ya, dengan bersangka misalnya ada ragu sedikit, tapi sambil memperbaiki, misal seorang hamba seperti itu. Baik. Apakah termasuk dosa besar atau sedang memperbaiki dan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada ragu sedikit. Ya, mungkin gambarnya seperti ini. Biasanya kadang keraguan itu muncul dalam keadaan-keadaan yang pahit. Misal, dia sudah banyak mengerjakan, banyak melakukan kebaikan, ternyata tetap mendapatkan ujian dan ujiannya sangat berat. Sangat berat. Mungkin saja pada saat itu dia hampir pada tingkat keputusasaan. Kok seperti ini sih? Nah insya Allah ketika dalam keadaan tersebut ada rangka, ada usaha dan upaya untuk memperbaiki, tidak dikategorikan sebagai suatu keraguan yang terhitung sebagai keraguan yang berdosa. Ya, tetapi ya jelas syaitan pada keadaan-keadaan tersebutlah ya berusaha untuk membisikkan manusia agar jatuh kepada perbuatan dosa. Nah, itu kan dalam keadaan-keadaan lemah tuh. Dalam keadaan-keadaan yang sangat jatuh dan waliyadzubillah sampai kepada mungkin tingkat kepada putus asa waliyadzubillah. Nah, di situ kadang syaitan membisikkan datang ya agar membuat orang ini ragu. Nah, segera perbaiki, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keraguan yang akan muncul itu tidak diperhitungkan selama ada tindakan dari kita untuk segera menutupinya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Ustaz, berdosakah seorang wanita yang buka auratnya ketika berobat kepada dokter laki-laki karena sudah berusaha untuk pergi ke dokter perempuan tapi tidak kunjung sembuh? Baik. Iya, seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada kaidah yang berbunyi ad-daruriyat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu memperbolehkan sesuatu yang mahdzur, sesuatu yang terlarang. Nah, ketika sudah pada tingkatan tersebut, contoh dia berobat dan dia berikhtiar untuk berobat datang ke hampir semua spesialis, tidak ada yang cocok. Dalam artian yang tidak ada yang ahli dalam bidang tersebut kecuali hanya dokter-dokter laki-laki saja. Maka pada saat itu tidak mengapa dan tidak berdosa. Karena kaidah tersebut. Ya, karena kaidah tersebut. Apalagi ini sudah berkaitannya dengan masalah nyawa, ya. Maka kaidah ini bisa digunakan. Ad-daruriyan tubihul mahdzurat. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Baik, jika tidak ada di sini ada beberapa pertanyaan yang tertulis di kertas. Ada di chat. Ada? Seseorang yang belum move on dan suka sekali menceritakan perihal masa lalu misalnya kepada sahabat yang dia kenal dan diulang-ulang terus cerita tersebut. Apakah ini termasuk sultan kepada Allah?
tapi niat si fulanah hanya untuk memberikan pengalaman kepada sahabat atau saudara agar tidak terjadi seperti apa yang ia alami. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jika tujuannya baik, seperti ingin memberikan pelajaran agar hal ini tidak terjadi kepada orang-orang di sekitarnya, maka tidaklah mengapa. Ya, maka tidaklah mengapa. Dengan tujuan baik tersebut, bukan untuk meratapi dan bukan untuk mengungkit-ungkit kembali. Ya. Dan kalau seandainya itu adalah permasalahan antar seseorang, maka cukup ditutupi identitas orang tersebut. Karena kan tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran. Kita ingin menyampaikan pelajaran di balik kejadian ini. Nah, hati-hati ya kalau berteman terus seperti ini. Kenapa? Kalau nggak hati-hati nanti terjadi seperti saya. Saya pernah berteman dengan si fulan, si fulana, ya tidak sebutkan namanya, gini dan gini. Nah, hati-hati. Jika hanya sebatas itu maka tidaklah mengapa. Tujuan kita untuk memberikan pelajaran kepada yang lainnya agar tidak terjadi kepada orang lain. Jadi jika memang tujuannya baik, ya insya Allah itu hal tersebut tidaklah mengapa. Tapi kalau tujuannya sampai kepada ghibah, nah, menceritakan tapi jatuh kepada ghibah, maka ini haram hukumnya. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, ini ada pertanyaan tertulis. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika semua yang ditakdirkan Allah itu berakhir baik, dan setiap ujian atau kesusahan pasti ada jalan keluarnya. Lalu kenapa ada hambanya yang mati karena kanker atau menjadi ODGJ seumur hidup atau diberi fisik yang jelek sehingga ia membujang seumur hidupnya? Atau tidak ada yang percaya dengannya akibat satu kesalahan yang tidak bisa dia kontrol. Kadang dirinya merasa gagal dan dibenci oleh Allah dan makhluknya. Nah, poin terakhir ini yang harus dihapus, yang harus dihilangkan. Jangan sampai merasa dibenci oleh Allah. Jangan sampai merasa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kembalikan kepada poin pertama. Yakin semua yang Allah taala takdirkan itu baik, meskipun kadang dipandang buruk oleh manusia. Ya, meskipun kadang dipandang buruk oleh manusia. Misalkan kita katakan kematian, meninggal dunia. Kadang sebagian menganggap ini buruk sekali. Sampai mati, sampai meninggal dunia. Tapi kalau seorang hamba selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Allah taala bertujuan untuk menyelamatkannya dari fitnah-fitnah yang mampu merusaknya. Sedikit cerita tentang pengalaman pribadi keluarga kami, Ading Impar rahimahullah taala, jadi diceritakan oleh Ading Ulun yaitu istrinya. Jadi sebelum meninggal itu dia berkata seperti ini, Ana mau menghapus semua media sosial. Ana kenapa? Ya tadi karena khawatir dengan media sosial tersebut terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Misalnya seperti itu. Dia ada berucap seperti itu. Kemudian banyak hal-hal positif yang dia katakan sebelum meninggal. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan meninggal dunia pada malam, kalau tidak salah malam Kamis, sehari sebelum wajib kembali ke pesantren waktu itu. Nah, kita berhusnuzon pada saat itu. Kita harus berhusnuzon. Husnuzonnya apa? Ini memang keadaan menyedihkan. Siapa yang tidak menangis ketika ditinggal oleh orang yang disayang? Tapi husnuzon kita, Allah Ta'ala menetapkan yang terbaik baginya. Allah Ta'ala mungkin ingin menyelamatkannya dari keburukan-keburukan yang ada di sekitarnya. Siapapun itu dan apapun itu yang harus kita kedepankan. Ketika ada yang meninggal karena kanker atau mungkin karena penyakit yang lainnya, kita harus bersyukur. Allah Ta'ala ingin menghapus semua kesalahan sebelumnya. Allah Ta'ala ingin mengangkat derajatnya. Dan Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan insya Allah sudah dalam keadaan bersih. Selama menghadapi penyakit kanker tersebut mungkin dia berdoa, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjauhi dosa-dosa selama masa dalam keadaan sakit kankernya. Kemudian Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan sudah bersih. Insya Allah Ta'ala. Maka kita selalu berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Atau mungkin tadi disebutkan ada ODGJ. Mungkin saja itu ada sisi baiknya. Atau orang yang diberi fisik yang kurang baik sehingga dikatakan membujang seumur hidup. Kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini belum saya temukan. Tapi tidak tahu bulan depan, tahun depan, ya. Atau seterusnya. Atau mungkin sampai meninggal dunia. Tapi dengan sabarnya dia akan menjadi sosok yang paling dia bisa memiliki wajah yang tampan, yang cantik dan bisa mendapatkan pasangan yang dia inginkan kelak di surga.
Jadi selalu apapun, sepahit apapun, jangan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang poin terakhir tadi. Jangan merasa dibenci oleh Allah. Jangan pernah merasa dibenci oleh Allah. Allah itu Maha Penyayang. Ingat, Allah Maha Penyayang dan kasih yang jauh lebih besar dibandingkan kasih yang seorang ibu terhadap anaknya. Kasih yang ibu kepada anak itu pun sulit untuk kita gambarkan. Lantas bagaimana dengan besarnya kasih Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sehingga saat ini yang mungkin dalam keadaan merasa terpuruk, dijauhi, dikucilkan, ya, selalu cari sisi positifnya. Cari sisi baiknya. Mungkin ini menjadikan hamba semakin bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Insyaallah Allah Maha baik. Allah Maha bijaksana. Apapun yang Allah telah takdirkan pasti mendatangkan kebaikan bagi siapapun juga. Wallahu taala bishawab. Baik, mungkin yang langsung ada pertanyaan lagi? Ini ada chat, Ustaz. Siap, silakan. Tolong jelaskan kenapa tidak boleh yasinan dan diadakan 3, 7, 40 hari sampai sekian dan sekian. Syukran Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu prinsip yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Bahwa ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang difahami dengan pemahaman yang benar. Maka kesepakatan inilah berdasarkan dalil-dalil yang ada, itu yang mendasari semua amal ibadah kita. Ibadah, ya, itu ya, sesuatu yang dinilai dan dipercayai bisa mendatangkan pahala, ya, bisa mendatangkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja aturan yang ada yang harus kita pahami bahwa apakah kembali didasari dengan Al-Qur'an ataukah tidak. Nah, itu dulu yang harus kita pahami baik-baik. Itu dulu yang harus kita pahami baik-baik. Jika memang sesuatu yang dikatakan ibadah ini didasari dengan dalil Al-Qur'an, dalil hadis, maka siapapun pasti akan mengerjakannya. Bahkan yang pertama kali mengerjakan siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala majma'in. Mereka lah orang-orang yang pertama akan melakukan. Makanya ada keluar kaidah, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Jika sekiranya amalan ini baik, pasti pertama kali akan dilakukan oleh para sahabat. Maka kita akan temukan hari ke-7, hari kesekian, yang pertama kali melakukan adalah para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah dasarnya. Cara sederhana dalam memikirkannya. Nah, sehingga silakan penanya menjawab dengan sendirinya. Apakah apa yang ditanyakan tadi berdasarkan hadis, berdasarkan dalil, dan apakah ini pernah ditemukan di masa para sahabat? Para sahabat pernah melakukannya hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada Abu Bakar atau mungkin kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, mungkin juga di antara para tabi'in. Jika sekiranya tidak ditemukan satupun dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka alangkah lebih baik kita lebih berhati-hati. Ustadz, kan kita ingin mendoakan. Apakah dengan kita berdoa di setiap sujud kita berdoa di setiap kita mengangkat tangan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya tidak. Kalau seandainya tujuannya adalah berdoa, saya ingin mendoakan kebaikan untuk mayit, saya ingin mendoakan kebaikan untuk yang meninggal dunia, maka doakan setiap harinya. Setiap hari doakan kebaikan bagi mereka. Setiap sujud kita doakan kepada kebaikan untuk mereka. Setiap waktu kita doakan. Kemudian kita datangi, kita ziarahi kuburnya. Ya, ziarah kubur. Tujuannya apa? Untuk mendoakannya. Ziarah kubur itu ada 2 amal kebaikan. Ada 2 faidah. Satu, faidah yang kembali kepada yang menziarahi, yaitu kita, membuat kita ingat akan akhirat, ingat akan kematian. Yang kedua, kita berbuat baik kepada sang mayit, mendoakannya, mengucapkan salam, mendoakan kebaikan. Nah, seperti itu. Ya, ini jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi kembali lagi, pertama, punya dalil apa tidak? Meskipun dikatakan nggak ada dalilnya, tapi kan niatannya baik. Kalau memang niat baiknya adalah mendoakan, maka insya Allah ada cara tetap kita bisa mewujudkan apa yang diniatkan tanpa harus melakukan sesuatu yang tidak memiliki landasan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ustaz, ada satu lagi boleh Ustaz? Ya, silakan.
Itu ada. Begini tadi pertanyaannya dari teman Ustaz. Itu pertanyaan. Apakah boleh bertawasul dengan puasa sunnah Yeah. Daud, berniat ya Allah ringankan beban kami atau saya gitu. Dan apakah nanti ini nyambung pertanyaan yang Yeah. ke situ juga, misalnya gini, apakah nanti di hari kiamat itu kita ditunjukkan ini loh kamu dulu di dunia diberi musibah sakit ini karena untuk meningkatkan derajat kamu, karena terbuka semuanya, atau ya sudah apa di akhirat sudah tidak ada pengungkapan apa yang terjadi di dunia kita musibah itu. Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan masalah apa tadi, penyingkapan ini ya, musibah, apa namanya, pada hari kiamat apakah tidak ditampakkan lagi? Itu Bu. Mohon izin tadi diulangi lagi Bu. Ibu? Iya Ustaz, begini, bolehkah berpuasa sunnah Oh ya. Daud, puasa sunnah Daud itu niat itu, ya Allah ringankan musibah kami gitu. Ya, bisa dipahami. Dan tadi itu apakah di hari kiamat terbuka Ya. semuanya dengan apa yang terjadi di dunia musibah? Syukran. Baik, bismillah, alhamdulillah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum tentunya, di mana Allah taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala akan berikan jalan keluar. Ya, dan Allah taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jika sifatnya umum, sehingga kita berpuasa atau ibadah apapun yang Allah taala syariatkan, tujuannya agar menjadi hamba yang bertakwa, maka dengan hal tersebut kemudian kita berdoa, ya Allah mudahkanlah segala urusan hamba, maka itu sudah tidak mengapa. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa tidak ada jalan buntu bagi orang yang bertakwa. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang bertakwa. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan ketakwaan itu didapatkan dengan apa? Menjalankan perintah atas dasar petunjuk dan menjauhi larangan atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya terbatas kepada puasa Daud atau puasa yang lainnya. Namun semua amal ibadah yang Allah taala syariatkan, ketika kita laksanakan, mudah-mudahan ini bisa mewujudkan dan merealisasikan ketakwaan dalam diri kita. Dan kita harus yakin, ini semua pasti akan mendatangkan kemudahan hidup. Yang punya kesulitan, yang punya kesusahan, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan perbaiki semua urusan kita. Tapi jika yang dimaksud adalah diniatkan khusus puasa ini agar memudahkan untuk ini. Jadi berniat melakukan amal ibadah tapi niatnya dunia. Ini bagaimana hukumnya? Maka niat ibadah untuk dunia, melakukan ibadah tapi dengan niatan untuk dunia, itu dijelaskan oleh para ulama seperti ini. Apabila ada dalil yang membolehkannya maka boleh, tapi tetap akhirat yang diutamakan. Seperti dalam sebuah hadis, man sarrahu an yunsa'alahu fi barang siapa yang berkeinginan, man sarrahu, barang siapa yang berkeinginan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyasir rahimah. Ya, saya lupa lafaz hafalnya. Barang siapa yang berkehendak atau berkeinginan untuk dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Silaturahim adalah ibadah. Kemudian ketika dia beribadah, dia niatkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, maka itu diperbolehkan. Karena ada hadis atau dalil yang menunjukkan kebolehannya. Tetapi selain daripada itu maka tidak diperbolehkan. Jadi kalau yang dimaksud tadi adalah bahwa kita beramal, amal soleh, namun berniat yang diinginkan adalah dunia, kemudahan dunia, urusan dunia, maka hukum asalnya tidak boleh. Kecuali jika ada dalil yang membolehkan, seperti amalan silaturahim yang dimana Nabi mengatakan bagi orang yang bersilaturahim, menyambung silaturahimnya, maka akan dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya.
Tapi kalau secara umum kita menjadi hamba yang bertakwa, terus beramal ibadah dengan keyakinan pasti Allah Ta'ala akan memberikan semua kemudahan, akan menunjukkan kepada jalan keluar. Dalam keadaan sulit, sempit, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Baik, cukup ya. Ini ada pertanyaan tertulis di sini. Kita baca saja secara cepat. Afwan Ustaz, di luar tema, jika tidak mampu menasihati pelaku ghibah, apa yang harus kita lakukan? Terus nasihati. Ingatkan ia akan dosa besar ghibah. Ingatkan ia akan siksa dan ancaman bagi pelaku ghibah. Dan doakan ia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Tidak ada kata henti dalam memberikan nasihat. Terutama kepada orang yang kita sayangi. Satu, waktu di mana kita berhenti. Pilihannya satu. Pilihannya dua. Apakah kita mati duluan ataukah dia yang meninggal duluan? Selama itu kita berusaha untuk menasihati orang-orang yang kita sayangi agar mereka menjadi insan yang lebih baik. Wallahu alam. Dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bagaimana kita tahu bahwa itu bentuk kasih sayang Allah atau murka dan kemarahan Allah? Bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah dengan sebab. Membedakannya dengan sebab. Kenapa itu bisa muncul? Jika seandainya sebab musibah itu muncul karena maksiat, kita tahu bahwa ini adalah hukuman dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika sebab hal itu muncul karena kita habis melakukan ketaatan, maka mudah-mudahan ini bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah ketaatan. Habis melakukan kemaksiatan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan selalu kuatkan hubungan kita dengan Allah dengan menjalankan semua apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Bagaimana cara mencikapi ujian Allah dengan baik dan benar selain dengan berbaik sangka kepadanya? Apalagi ujian tersebut Allah berikan melalui orang yang terdekat dengan kita. Terkadang kita bukan berburuk sangka dengan Allah, tapi kita berburuk sangka dengan diri kita sendiri. Tadi seperti yang kita katakan, ada keterangan dari Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bagaimana cara kita mensikapi ujian yang tidak mengenakkan diri kita. Maka pertama, sikapi dengan sikap tauhid. Ya, sikapi dengan sikap rahmat, sikapi dengan sikap adil, ya, sikapi dengan sikap ubudiyah. Maksudnya apa? Yang pertama, kita sikapi bahwa ini adalah bentuk kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa Allah menetapkan ini mudah-mudahan bentuk kasih sayangnya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, tadi sebagaimana hadis yang telah disampaikan. Dan sikapi ini dengan penuh keadilan. Tidaklah Allah Ta'ala menetapkan sesuatu kepada kita, misalkan itu musibah atau apa, ini penuh keadilan. Dan kita tahu, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kita mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, itu adalah ulah tangan kita sendiri. Sebabnya adalah kita sendiri. Maka kita mendapatkan ini, ya memang seperti inilah yang semestinya, yang seharusnya, karena perbuatan kita. Maka kita akan lebih berlapang dada untuk menerimanya. Kemudian ubudiyah. Sikapi dengan ubudiyah, yaitu dengan bersabar. Ketika seorang hamba mendapatkan ujian, maka bersabarlah. Maka insya Allah dengan cara seperti ini kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dan diberikan ujian, meskipun ya seperti dikatakan melalui orang yang terdekat dengan kita. Selalu berhusnudzon. Dan ingat kekuatan doa. Ya, orang-orang yang diberikan ujian dengan orang terdekat ini mungkin maksudnya adalah orang yang terdekat ini kurang baik sehingga terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di dalam rumah. Ya, jangan lupakan kekuatan doa. Jangan lupakan kekuatan doa. Kita tidak mampu merubahnya, tapi Allah Ta'ala sangat mampu merubahnya. Kita berusaha dengan segenap usaha yang kita lakukan dan kemudian panjatkan doa kita kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala merubah hatinya dan menjadikannya menjadi orang yang lebih baik. Berikutnya, apakah berdosa ketika kita tahu ada orang yang berburuk sangka kepada kita karena mendengar atau dapat aduan dari orang lain yang tidak benar tentang kita, tetapi kita sebagai yang tertuduh sudah malas menjelaskan kebenaran? Apakah kita berdosa karena membiarkan orang tersebut berburuk sangka? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentunya dari sisi kita terlebih dahulu. Ya, ketika kita diburuk sangkakan oleh orang lain, kita dikatakan demikian, padahal kita lah demikian.
Ketika seandainya kita diam saja, ya, maka itu sebenarnya pilihan kita. Pilihan kita. Karena kita tidak bisa membungkam siapapun yang berburuk sangka kepada kita. Akan sangat kerepotan ketika kita satu persatu harus menjelaskan. Mungkin paling mudah caranya adalah dengan menyampaikan pesan kepada teman-teman, mohon maaf, tolong sampaikan kepada yang lainnya lah. Saya tidaklah seperti itu. Itu salah satu cara yang paling instan. Atau mungkin dengan memberikan keterangan di forum-forum tertentu yang harapannya ini akan tersebar kepada yang lainnya, seperti itu. Sampaikan kebenaran yang ada, ya. Tapi kalau lebih baik lagi seperti yang disampaikan tadi, yang lebih baik lagi kalau memang kita ingin menginginkan kebaikan darinya, ya kita bisa panggil orangnya, kita sampaikan kebenarannya. Itu mungkin lebih baik. Tapi kalau seandainya sudah terlalu sering nanti kan muncul lagi, maka paling tidak kita bisa sebarkan melalui orang-orang terdekat kita. Tolong disebarkan kepada yang lainnya kebenaran yang ada. Wallahu a'lam. Baik, ini kiranya bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Ada satu lagi pertanyaan. Apa hukum nasyid? Jazakumullah khairan. Wah, ini mungkin agak panjang nanti ketika dijawab. Yang intinya, jika yang dimaksud nasyid di sini adalah mungkin bait-bait kalimat yang tidak diiringi dengan adanya lantunan alat-alat musik dan kalimat-kalimat adalah baik dan positif, maka insya Allah tidak mengapa. Dengan catatan jangan sampai melalaikan kita dari Al-Quranul Karim. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Gimana, Bu? Tadi yang kejawab belum ya, yang di hari kiamat terbuka sama uji? Oh iya. Apakah di hari kiamat nanti akan terbuka? Maka jawabannya, jika sifatnya umum, ya, tidak ada yang tersembunyi pada hari kiamat. Tidak ada yang tersembunyi pada hari kiamat. Allah Ta'ala sangat mampu untuk membuka dan menampakkannya. Kecuali yang Allah Ta'ala rahmati. Yang Allah Ta'ala rahmati, Allah Ta'ala akan tutup. Makanya, man satara musliman, satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi keburukan seorang hamba di dunia, maka Allah Ta'ala akan menutupi keburukan-keburukannya kelak pada hari kiamat. Tetapi Allah Ta'ala sangat mungkin membukakan semuanya. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sangat mungkin membuka semuanya. Semua akan ditampakkan, semua akan ditunjukkan, ya. Baik itu kebaikan ataupun keburukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terpenting adalah misalkan tadi ditanyakan tentang masalah penyakitnya. Yang terpenting adalah bagaimana dengan penyakit itu kita bisa mendapatkan pahala. Ya, bagaimana dengan penyakit dan rasa sakit yang kita rasakan itu bisa mendapatkan pahala. Itu yang terpenting. Karena dengan itu semua ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan keberuntungan bagi kita, terhapusnya dosa, dan yang terpenting bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya jawab. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kajian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan. Apabila ada kekurangan dan khilafan, itu datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas darinya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.